Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Abikinamastu. Namo Sidam. Bapak Ibu, keluarga besar Tempe Bogor Selatan, beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Raya Siwaratri. Tepatnya nanti jatuh pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2021. Kita sudah melaksanakan beberapa kali, beberapa tahun yang lalu, namun tidak ada salahnya kita coba untuk merefresh kembali apa itu makna dari Hari Raya Siwaratri, kemudian bagaimana kita menjalankan untuk memperingati Hari Raya Suci tersebut. Hadir di samping saya Bapak Mangku Wayan Gegel yang merupakan salah satu Pinandite yang ada di Pura Kusumo yang ada di Banjar Bogor. Beliau juga sebagai staf pengajar di Sekolah Tinggi Agama Hindu di Jakarta. Om Swastiastu, Pak Mangku. Ya, baiklah, kita akan memulai diskusi atau dialog dengan Pak Mangku. Pak Mangku, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Raya Siwaratri. Mungkin bisa kita coba refresh kembali apa sebetulnya makna dari Hari Raya Siwaratri tersebut. Silahkan. Ya, semua Om Swastiastu, Manggalo. Kita tahu bahwa Hari Raya, Hari Suci ya kalau dalam agama Hindu ya, tidak mengenal Hari Raya ya, Hari Suci Maha Siwaratri. Kalau Siwaratri itu sebenarnya setiap bulan sehari sebelum Tilem itu Panglong ke-14 Tilem itu Siwaratri, malam Siwaratri, malam Siwa itu Siwa, Latri itu gelapnya Siwa sehari sebelum Tilem. Ya. Nah, kebetulan Sase Kapitu ini di Panglong ke-14 tanggal 14 sehari sebelum Tilem Kepitu, itu malam yang paling gelap di dunia, itu disebut dengan malam Maha Siwaratri. Siwaratri itu salah satu hari suci agama Hindu yang jatuh setiap 1 tahun sekali, karena berdasarkan sasih. Ya, itu yang banyak sastra-sastra yang bisa dibaca nanti Ibu sama mungkin umat sedharma juga, lebih banyak memang dikupas dalam Purana. Ada dalam Sekana Purana, Padma Purana, Siwa Purana, Garuda Purana gitu. Kebetulan di Indonesia, di Nusantara ini, versi Tanakung itu mengubah Purana-Purana, khususnya Padma Purana itu dalam bentuk kakawin Siwaratri Kalpa. Di sana diceritakan Sang Lugdaka, seorang pemburu yang mendapat keselamatan, dapat masuk surga karena melaksanakan Maha Siwaratri. Umat Hindu khususnya di Bali, ini kan untuk yang Siwaratri ini kan sebenarnya untuk aliran Saiwa ya. Siwa juga yang masuk kehidupan khususnya di Bali. Siwaratri itu sebagai disebut malam peleburan dosa. Malam peleburan dosa. Malam peleburan bukan menghilangkan dosa ya. Artinya di agama kita tidak mengenal penghapusan dosa, tapi peleburan dosa. Ya. Baik, Pak Mangku. Kemudian untuk pelaksanaannya bagaimana Pak Mangku? Apakah kita harus puasa seperti yang Lugdaka mungkin kasih contoh di cerita itu ya? Kita puasa, kemudian kita tidak tidur atau seperti apa pelaksanaannya Pak Mangku? Kalau kita mulai sekarang kembali ke cerita ya, diceritakan oleh Empu Tanakung, Sang Lugdaka seorang pemburu pada saat Panglong ke-14 sehari sebelum Tilem Kepitu itu beliau melaksanakan perjalanan dari rumahnya itu menuju ke arah Kajukangin. Kajukangin kalau timur laut bahasa Indonesianya itu dilihat di sana tempat ibadah, tempat persembahyangan itu hancur lebur, rusak gitu, tidak lurus. Beliau berjalan sampai tengah hutan, ternyata di tengah hutan tidak menemukan buruannya gitu kan. Sampai sore hari terus ini untuk menyelamatkan diri beliau naik di salah satu pohon milo ya, ilwa, pohon maja gitu. Naik di situ untuk menyelamatkan diri niatnya sebenarnya gitu kan, dari binatang buas di sana. Ternyata dia tidak tahu bahwa di situ ada danau, di bawahnya itu ada danau, ada lingga siwa gitu. Untuk supaya dia tidak jatuh, dia petik daun maja itu, daun bilau itu jatuh di lingga siwa itu.
sampai akhirnya besok paginya dia terselamatkan dan kembali gitu kan. Dan diceritakan cukup lama, setelah itu sakit akhirnya meninggal. Nah, pada saat meninggal itu rohnya tuh gentayangan gitu kan, setelah dia ben rohnya di gentayangan. Akhirnya tahu ya Betara Yamo disuruhlah Cikro Balonya atau Yamo Balonya mau ngambil rohnya itu dan disiksa. Itu sebenarnya ada penyiksaan, Ada itu penyiksaan tidak juga. ya siksa Mungkin karmanya yang ya yang kurang baik ya. sebelumnya. Udah itu di sana Dewa Siwa mendengar bahwa kok rohnya Ludako kok disiksa. Coba Gano Balonya Dewa Siwa gitu kan, pasukan Sang Dewa Siwa disebut dengan Gano Balonya itu disuruh menyelamatkan. Akhirnya terjadi pertempuran antara Cikro Balo dengan dengan Gano Balo dimenangkan. Gano Balo diselamatkan, dibawa ke Siwa, diberikan penghargaan dan dapat duduk yang baik. Akhirnya sebenarnya dia sempat melaksanakan ya, karena karmanya kurang baik sebagai pemburu ya. Kalau selama ini kan orang mengatakan langsung masuk surga gitu ya. Nah, artinya iya. sebenarnya ada fase disiksa juga sesuai karma yang tidak baik ya. Itu kan. Nah, tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Ya, untuk kita ini bagaimana kita dalam Siwalatri Kalpa itu diceritakan di sana itu pagi-pagi umat itu melaksanakan membersihkan diri, mandi dan segala macam menggunakan kain putih. Setelah itu kalau punya lingganya Dewa Siwa itu dimandikan, dicuci, itu dibersihkan, dikasih yang harum. Nah, di situ melaksanakan persembahyangan gitu kan. Persembahyangan awal matur kuning ke Dewa Siwa bahwa kita akan melaksanakan persangan mengikuti yoganya Dewa Siwa gitu kan. Nah, setelah itu disitulah kita mengheningkan diri dan kita akan sepakat melaksanakan Brata Mahasiwalatri. Ada 3 sebenarnya yang tadi ditanyakan apa yang harus dilakukan. Itu adalah yang paling ini sebenarnya Jagra kan. Nah, nanti kita bahas apa sih Jagra itu. Tidak tidur ya. Apakah tidak tidur itu maknanya gitu kan sebenarnya. Nah, itu Jagra itu lakukan selama 36 jam. Dari kalau kita hari Rabu ya Pak, jadi Rabu pagi dari jam 6 pagi. Dari pagi jam 6 pagi sampai jam 6 sore besok. Setelah kita mulai tilem. Nah, itu tidak tidur. Tidak tidur. Sebenarnya tidak tidur maknanya apa? Apakah tidak tidur tidak seperti di dunia ini bukan ya. Nah, itu monobrata. Tidak berbicara. Itu seberapa lama Pak? Apa sehari? 36 jam. Usahakan juga ya sama ya. Nah, sebenarnya apa makna tidak berbicara itu yang maksudnya. Nanti kaitan dengan virus pandemi itu kenapa tidak ya? Kenapa kita harus tutup masker supaya tidak banyak bicara gitu. Nah, terus yang terakhir adalah upawasa. Puasa ya. Upawasa itu dilakukan selama 24 jam. Dari pagi jam 6 sampai besok pagi jam 6. Tilem itu pas tilem ya. Besok paginya jam 6 ya. Kita boleh buka puasa besoknya. Iya, setelah buka puasa itu ada satu yang terlupakan dalam Siwalatri Kalpa itu secara tertulis atau tidak gitu. Itu disebutkan ada punyo. Ada punyo di situ sebagai penebusan dosa itu kan. Kita mau punyo kemana nih? Nah, kalau dulu zaman masa kerajaan dulu tuh raja tuh memberikan punyo kepada pandito-pandito, resi-resi itu dalam bentuk lingga siwa gitu kan. Nah, itu raja-raja dan raja-raja itu memberikan punyo kepada rakyatnya. Itu kan. Kalau kita sekarang bagaimana nih punyonya kemana? Nah, sekarang kapan? Itu ya punyonya dilaksanakan di situ. Nah, untuk umat kemana? Umat itu meresiatnya gitu. Nah, itu ya. Nah, itu dia ke Sulinggih mungkin Tangkil gitu kan. Ya, atau Pinandito gitu kan. Seperti itu. Itu ya, itu yang terlupakan gitu. Karena apa maknanya kan seperti Tempari sebelum dapur itu tidak makan, tidak minum, terus Jagra dia memberikan sesuatu pada istri, pada anaknya itu tanpa memikirkan itu gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya itu makanya dalam Siwalatri itu selalu ada kata papa, turu, aturu, atangi, punyo gitu kan. Punyo yang suka terlupakan sepertinya Pak punyo ya, umat kita yang di situ kan dikatakan kalau kita bernapas itu kan tarik napas, kalau tidak keluarkan napasnya kan mati juga gitu kan. Tarik napas keluarkan juga napasnya gitu. Kita juga makan, setelah makan dikeluarkan juga gitu kan. Ya kalau kita
tidak mau mempuniokan apa yang kita makan, kita keluarkan nanti Oh, ya, seperti ya itu. gitu kan. Oh, Nah, iya, iya. ibu ngumpulin uang itu dikumpulkan Iya, iya. saja, tidak digunakan, uangnya Iya, tidak kepake iya. juga kan, Iya. apa Dan jangan-jangan pada hari uangnya Siwaratri itu kadaluarsa. ya kita Nah, mempunyakan lebih baik lagi ya ya. itu, nah, Oh, itu kalau baik, makanya baik. banyak biasanya umat yang setiap film, Iya. nah itu kan paginya sebelum film banyak umat yang mau punyo di situ. Oh. Makanya di Slokantara itu katakan orang berikan punyo pada saat film atau purnama, pahalanya puluhan kali lipat dari yang Ini sesuatu diberikan yang baru gitu. ini ya, umat kayaknya banyak Nah, yang itu belum kan. tahu ini ya, Iya, terlewatkan selama ini Pak Mangku. Iya. Baik. Kemudian untuk Banten sendiri apakah sama dengan Purnama Tilem Pak? Kalau untuk di rumah gitu ya? Sebenarnya sama. Sama saja Banten ya? itu mau Canang ke, mau Canang. Sodo atau Oh, Jati iya, segala macam. jadi sama. Tapi ada tambahan seperti Banten-Banten yang lain. Kalau Saraswati apa tambahannya? Ada Banten Saraswati Saraswati kan ya. gitu Kalau kan. Siwaratri ada Ya, yang ada khusus? di umpamanya kayak di Pararebuan ada Banten Pararebuan kan gitu. Oh. Pada saat Kuningan ada Bantennya tuh. Oh. Perkaranya beda. Ciri khasnya nanti di Banten yang ibu aturkan Iya. itu harus ada, ya, bukan harus ada ya, Sebaiknya sebaiknya ada Apa tuh, daun bilo itu, Oh, daun bilo. maja atau daun bilo atau tulasi. Oh. Nah itu yang ditaruh aja di Banten. di Banten itu. Oh. Dan di Siwalatri Kalpo juga disebutkan mempersembahkan makanan dengan lauk pauknya macam. Oh, makanan dengan Ya, lauk mungkin pauknya maknanya ya. Selain kita biasa buah, ya, kue itu ya mungkin kita mengaturkan. maknanya mungkin untuk menggoda kita, kok itu ada makanan enak, ada lauk pauk enak, kita bisa berpuasa kan gitu kan. Oh. Berpuasa pada saat kita tidak punya kan lebih mudah daripada Iya, ada pada saat ada tapi kita puasa. nah ya, gitu seperti kan itu ya. sama dengan kita mau punya pada saat kita tidak punya itu, pada Iya. saat sedikit sebelum punya daripada sudah Iya, banyak betul punya banget. kan beda Iya, gitu iya, kan. iya. Gitu kan Oh, tapi iya. malah gitu. Nah itu Bantennya Mm-mm. pagi maturan, makanya tepat juga mungkin di masa pandemi itu kita pagi maturan di pura kan. Ya Jadi matur pada pioningnya saat pagi sebenarnya kan. hari Rabu itu kita maturan Iya, ya, sebenarnya Siwaratrinya pagi, ya. matur pioning itu pagi itu Paginya sebenarnya ya. bahwa Oh. kita akan melaksanakan Rata Yoga Semadi. Iya. Nah itu kan matur pioningnya kan pagi. Oh, Ya kalau kita mulainya terus matur pioning malam kan udah lewat ya, udah dari lewat kan gitu ada. ya barengan dengan setelah puasa kan mulai jam 6, setelah itu kita siap-siap untuk Iya. pioning gitu. Iya. Oh, oke, baiklah. Sepertinya banyak sekali informasi yang selama ini kita belum ketahui Pak Mangku. Suksemo mungkin sementara seperti ini kita akan sampaikan nanti ke umat. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Pak Mangku juga banyak memberikan manfaat. Suksemo Pak Mangku. Nah, ada sedikit nih malamnya apa yang harus dilakukan supaya tidak ngantuk kan Oh gitu iya, ya. iya, Nah, boleh itu benar kan tips nanti juga ada itu ya. tips ya. Karena tadi disuruh jagre Iya, ya. jagra Boleh, itu sebenarnya dalam Siwalatri, dalam persembahan Siwalatri itu tidak ada permohonan di situ. Oh, tidak boleh kita memohon sesuatu. Bukan tidak boleh, kita tidak memberikan permohonan, tapi kita mengagung-agungkan nama Siwa kan gitu kan. Seperti itu. Iya, dengan nah itu malam itu kita melaksanakan apa japa, diskusi Atau tentang membaca agama, Bhagavad Gita mungkin Bhagavad ya. Gita, atau yang paling utama lagi pada saat Siwalatri itu kita mengucapkan mantra-mantra yang berhubungan dengan Siwa, Gana dan Kumara. Seperti Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Gam Ganapati ya nama, Om Kum Kumara ya nama itu. Karena itu berkaitan kenapa kita melakukan Gana dengan Kumara, karena kita sebagai putranya Siwa kan gitu kan. Karena sebenarnya dalam aliran Siwa itu siapa sih Siwa itu? Ya yang Tuhan juga, kita itu kan di dalam diri kita kan ada Atman gitu. Nah seperti tadi Jagro itu apa harus begadang gitu kan. Nah itu yang disebut, nggak bisa ya, nggak kuat. Ya itu Jagro yang disebut itu untuk healing sebenarnya. Tapi boleh ya tidur. Ya, aturu tidak tidur itu. Nah, makanya dalam Waraspati Tatwa, kalau ibu nanti baca Waraspati Tatwa itu Kapcawin Waraspati itu betara apa namanya Resi Saraswati Waraspati. Nah, itu Begawan Waraspati tanya kepada Dewa Siwa, itu kan Begawan Waraspati salah satu resi yang bolak-balik bisa ke surga tanpa bawa paspor gitu ya. Nah, beliau tanya kepada Siwa, siapa sih orang tidur itu sebenarnya gitu. Nah,
sebenarnya orang yang tidur adalah orang yang tidak mengenal dirinya sendiri, tidak sadar pada orang yang dibelenggu oleh kenikmatan dunia, itulah orang yang tidur gitu. Seperti itu. Makanya sebenarnya makna kita menjagro itu untuk menyadarkan bahwa diri kita ini sebenarnya di Iya. dalam diri ada Tuhan Iya, gitu. Tuhan, Ya tidak, Tuhan itu di salah skala Iya. di Buana Agung, Gunung Alit ada gitu Iya, kan. dimanapun ada. Dimanapun ada. Nah itu sebenarnya makna jagronya itu. Seperti Ya, itu. tapi orang Hindu kan selalu mensimbolisasinya gitu kan, mudah mengingatnya. Iya. Oh begadang gitu. Begadang. Ya begadang sebenarnya yang dimaksud itu jagro. Makanya di wujud tulisannya ada Om Papo Ham Papo Karma. Ya Tuhan ambani Papa, berikanlah kesucian sehingga saya menjadi orang suci gitu kan. Iya. Gitu kan. Itu sebenarnya makna jagro itu, supaya kita eling pada diri Ingat, kita iya, sendiri. bahwa Tuhan ada di dalam diri Iya. kita, di Buana Alit maupun di Iya. Buana Agung. Makanya di seperti K2 itu juga dikatakan Perempuan Saraswati, namanya di mana sih alamat surga dan neraka itu kan di situ dijelaskan. Iya. Ternyata neraka dan surga itu ada dalam dirimu. Kalau lagi senang bahagia itulah surga. Kalau lagi sakit menderita itulah neraka. Nah kita tidak mencari surga dan neraka, kita mencari moksa. Iya. Karena moksa itu tidak membedakan antara bahagia dan derita, itu biasa sama saja. Gitu. Itu namanya jiwan mukti gitu. Iya. Mudah-mudahan dengan Siwolatu ini kita healing, kita sadar, kita jagro setiap hari. Sebenarnya jagronya kita memang itu kan setiap hari mengingatkan diri kita supaya kita menjadi orang yang sadar bahwa dari mana kita sekarang ada di mana dan mau kemana kita kan gitu. Ini ke yang kadang-kadang kalau kita dengan kenikmatan dunia kadang-kadang lupa ya ternyata kita ini makhluk suci. Iya, di saat Siwaratri itulah kita diingatkan kembali ya. Mudah-mudahan setelah Siwaratri bisa jalan terus ya seperti itu. Gitu. Mungkin di YouTube kan banyak sekali tentang Siwaratri, bisa didengarkan, bisa dibaca. Lihat juga di sana ya. Iya. Baik Pak Mangku, semua penjelasannya sudah panjang lebar. Kalau kita mau kupas mungkin bisa lama sekali ya, mungkin sampai di. Mungkin kita mengucapkan selamat Siwaratri. Oh ya. Iya, Mari kita mengucapkan selamat Siwaratri kepada Bapak Ibu umat sedharma dalam kondisi COVID seperti ini. Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu ya Pak Mangku. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Ya, kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.